Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Mekanika Kekuatan Material Bapak Dr. Tek Insinyur Agus Pramono STMT dan juga asisten dosen Bang Nasrul Salim ST. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang menganalisis lift sebagai syarat dalam memenuhi tugas mata kuliah MKM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fikra Aditya Asril, kemudian rekan saya Metalia Nofridah, Rifki Makarim, Daniel Ibor Nofgani, Mita Sofia Perenisa, Theophilus Lumanov Lubantobing, dan Calvin Santo. Berikut adalah outline dari presentasi kami. Ada pengertian lift, lalu material yang digunakan, kemudian jenis tegangan yang terjadi, kemudian data material properties, selanjutnya perhitungan manual, dan terakhir referensi. Nah, kita masuk ke pengertian terlebih dahulu. Apa itu lift? Jadi menurut KBBI, lift adalah alat untuk mengangkat yang digerakkan dengan tenaga listrik, dapat naik turun, dan gunanya untuk mengangkat orang atau barang. Jadi ada lift barang dan lift penumpang. Mengapa kami memilih lift? Itu alasan utamanya adalah karena lift adalah alat yang dapat dianalisis dari segi aspek engineeringnya. Terkhusus di analisisnya adalah tegangannya. Tegangan pada lift ini dapat dianalisis. Kemudian lift juga dapat ditemukan pada tempat-tempat yang sering dijumpai manusia seperti di mall, di rumah sakit, dan lain sebagainya. Kemudian apa material yang digunakan pada lift? Pada lift yang kami foto yang berada di sebelah kanan yang ini, material yang digunakan adalah stainless steel 304 yang pengertiannya akan kami jelaskan di next slide. Nah, apa itu stainless steel 304? Secara sederhana, stainless steel itu dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama ada martensitic, ferritic, austenitic, duplex, dan precipitation hardening. Nah, stainless steel 304 atau SS304 itu termasuk ke dalam kategori austenitic. Jadi, austenitic itu tersusun dari beberapa bahan, yaitu 16% kromium, 7% nikel, dan nitrogen. Sifat dari stainless steel austenitic yaitu memiliki kekuatan dan ketahanan pada suhu, baik suhu yang tinggi maupun suhu yang rendah, serta memiliki ketahanan terhadap korrosi yang lebih baik jika dibandingkan dengan ferritic maupun martensitic. Nah, tipe yang termasuk ke dalam austenitic itu tipe stainless steel 300 series dan 200 series. Nah, angka 304 dalam SS304 itu menunjukkan ketahanan temperaturnya yaitu sebesar 304 derajat Celcius. SS304 ini merupakan baja stainless steel paling serbaguna dan paling banyak digunakan. Tersedia dalam berbagai bentuk, produk, dan hasil jadi daripada yang lainnya. Baja ini memiliki karakteristik pembentukan dan pengelasan yang sangat baik. Oke, kemudian SS304 memiliki komposisi 18:8, yang artinya kandungan kromiumnya sebesar 18%, sedangkan kandungan nikelnya sebesar 8%. Kedua kandungan tersebut membuat stainless steel ini lebih kokoh serta tahan korosi dan aman bersentuhan langsung dengan makanan atau minuman. Maka dari itu, SS304 ini banyak digunakan di berbagai industri, seperti industri kuliner, contohnya itu ada garpu, sendok, di hotel, rumah sakit, tempat makan khusus bayi, serta lift. Kemudian ada keunggulan dari stainless steel 304. Nah, poin pertama yaitu adalah mudah dilas. Alasannya karena bentuk dan hasil akhir dalam pekerjaan stainless steel 304 ini terkesan jauh lebih baik dan rapih ketimbang stainless steel lainnya. Hal ini disebabkan karena stainless steel 304 memiliki karakteristik bentuk yang sangat mudah untuk dilas. Kemudian serbaguna. Oleh karena itu, stainless steel 304 sering digunakan di banyak industri, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di industri kuliner, ada juga di hotel, di rumah sakit, dan lain sebagainya. Kemudian, dia juga lebih tahan korosi dibandingkan dengan stainless steel jenis lainnya, karena kandungan kromium dan nikelnya tersebut, yang bisa dibilang cukup tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jenis tegangan yang terjadi pada lift. Yang pertama ada tegangan normal. Tegangan normal merupakan intensitas gaya yang bekerja tegak lurus terhadap potongan penampang melintang.
Pada saat lift diberikan beban, tegangan akan terdistribusi secara normal terhadap luas penampang dari lantai lift tersebut. Ketika kita berada di dalam lift yang bergerak naik, badan kita akan terasa lebih berat. Namun, sebaliknya, pada saat kita berada dalam lift yang bergerak turun, badan kita akan terasa lebih ringan. Itu disebabkan karena gaya normal sama dengan gaya berat. Maka ketika kita berada di dalam lift yang diam, kita tidak merasakan perubahan berat badan. Selanjutnya, yang kedua, ada tegangan tarik. Tegangan tarik adalah tegangan normal yang menghasilkan tarikan pada sebuah batang. Dirumuskan dengan besar gaya tarik dibagi dengan luas penampang benda. Contohnya pada rantai lift yang menarik lift agar bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Oke, selanjutnya ada densitas. Densitas adalah suatu besaran kerapatan massa benda yang dinyatakan dalam berat benda per satuan volume benda tersebut. Densitas dapat membantu menerangkan mengapa benda yang memiliki ukuran sama namun beratnya berbeda. Jadi, benda yang berukuran lebih besar belum tentu lebih berat daripada benda yang lebih kecil. Contohnya seperti sebutir kelereng yang memiliki ukuran lebih kecil namun beratnya lebih berat dibandingkan dengan sebuah spons pencuci piring yang lebih besar. Densitas merupakan nama lain dari massa jenis atau rapatan, yaitu suatu pengukuran massa pada setiap satuan volume pada sebuah benda. Jadi, semakin tinggi massa jenis pada suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Pada umumnya, massa jenis pada setiap benda rata-rata merupakan total massa yang dibagi dengan total volumenya. Berdasarkan sumber yang kami dapat, dan juga dari software ANSYS, diperoleh nilai densitas stainless steel 304 yaitu sebesar 8.000 kg per meter kubik. Oke, selanjutnya ada melting temperature atau temperatur leleh. Temperatur leleh adalah temperatur di mana suatu senyawa mulai beralih fasa dari padatan menjadi cairan, dan temperatur di mana bahan padat diubah menjadi bentuk cairnya. Dengan kata lain, ini adalah suhu yang menyebabkan padatan mencair. Di sini terjadi fase transisi materi. Dalam suhu leleh ini atau titik leleh suatu zat, fasa padat dan fasa cair ada dalam kesetimbangan. Selanjutnya, titik didih merupakan suhu di mana tekanan uap sebuah zat cair sama dengan tekanan eksternal yang dialami oleh cairan. Sebuah cairan di dalam vakum akan memiliki titik didih yang rendah dibandingkan bila cairan itu berada di dalam tekanan atmosfer. Cairan yang berada di dalam tekanan tinggi akan memiliki titik didih lebih tinggi bila dibandingkan dari titik didihnya di dalam tekanan atmosfer. Stainless steel 304 memiliki nilai melting and boiling temperature sebesar 1450 derajat Celcius. Isotropic thermal conductivity adalah ukuran kemampuan bahan untuk menghantar panas. Bahan dengan konduktivitas thermal yang tinggi akan menghantarkan panas lebih baik daripada bahan dengan konduktivitas thermal yang rendah. Isotropic thermal conductivity dari stainless steel 304 adalah 16 watt per meter Kelvin. Specific heat. Panas spesifik adalah jumlah energi yang harus diserap 1 gram zat tertentu untuk meningkatkan suhunya 1 derajat Celcius. Ini adalah sifat fisik yang intensif karena tidak tergantung pada massa yang diekspresikannya hanya untuk 1 gram zat. Namun, hal ini terkait dengan jumlah partikel dan massa molar partikel serta gaya antar molekul yang mengikatnya, dan sering juga disebut dengan kalor jenis. Specific heat dari stainless steel 304 adalah 500 joule per kilogram Kelvin. Baik, selanjutnya ada isotropic elasticity Young modulus. Dikutip dari Jaser, Russell, dan Ronald Cohn tahun 2012, modulus Young adalah ukuran kekakuan bahan elastis dan merupakan besaran yang digunakan untuk mengkarakterisasi bahan. Modulus Young berkaitan dengan ukuran tegangan dan regangan dari material. Secara garis besar, modulus Young adalah perbandingan antara tegangan dan regangan dari suatu benda atau material, sehingga rumus empiris dari modulus Young sama dengan sigma per strain. Modulus Young dari lift yang kita gunakan dengan material SS304 adalah 1,9 kali 10 pangkat 11 megapascal. Selanjutnya, ada rasio Poisson. Dilihat dari definisinya, konstanta elastisitas yang dimiliki oleh setiap material. Sebuah material yang diberikan gaya satu arah, baik itu ditarik maupun ditekan, akan mengalami deformasi. Selain deformasi ke arah yang diberikan, ada juga perubahan bentuk ke arah yang tegak lurus dengan arah gaya.
Poisson ratio adalah perbandingan dari perubahan arah aksial dengan perubahan arah transversal tersebut. Nilai rasio Poisson yang diperoleh adalah 0,29. Baik, selanjutnya ada juga data material properties dari material yang kita gunakan, yaitu stainless steel 304. Yang pertama ada density-nya. Nilai dari density tersebut itu 8.000 kg per meter kubik, dan coefficient of thermal expansion 1,8 E min 0,5 per Celsius, dan melting temperaturnya 1450 derajat Celsius. Kemudian yang modulusnya 1,9 E tambah 11 Pascal, Poisson rasionya 0,29, bak modulusnya 1,5079 E tambah 11 Pascal, shear modulusnya 7,3643 E tambah 11 Pascal, kemudian yield strength-nya 2,0681 E tambah 11 Pascal, dan tangan modulusnya 2,2 E plus 0,09 Pascal. Tensile yield strength-nya 2,07 E tambah 8 Pascal, dan compressive yield strength-nya 2,07 E tambah 8 Pascal. Kemudian tensile ultimate strength-nya 5,1702 E tambah 8 Pascal, dan spesifikatnya 500 Joule per kilogram Kelvin. Dan yang terakhir isotopic thermal conductivity-nya 16 Watt per meter Kelvin. Nah, dari data yang sudah disampaikan tersebut, data materialnya diinput ke dalam ANSYS, dan seperti berikut tampilan saat data material diinput ke dalam ANSYS. Nah, kemudian juga masih lanjutannya tadi, menginput data material ke dalam ANSYS. Setelah kita berhasil menginput data material properties ke dalam ANSYS, maka kita akan mendapatkan diagram stress strain. Diagram stress strain ini dapat memberikan informasi tentang yield point, titik putus, daerah elastis, dan daerah plastis. Dari diagram stress strain ini, yield point-nya adalah titik ini, dan sebelum yield point itu dinamakan daerah plastis, daerah di mana deformasi akan kembali ke bentuk semula. Dan setelah yield point dinamakan daerah plastis, yaitu daerah di mana deformasi tidak akan kembali ke bentuk semula atau dinamakan deformasi permanen. Berikut ini adalah perhitungan manual untuk menghitung tegangan normal yang dialami oleh lift. Untuk kapasitas maksimal liftnya itu ada 16 orang, dengan asumsi massa satu orangnya itu adalah 60 kg. Jadi massa totalnya itu adalah 960 kg. Panjang lantai liftnya itu ada 1,6 meter, dan lebar lantai liftnya ada 1,4 meter. Maka untuk menghitung tegangan normal itu menggunakan rumus F per A, di mana F itu adalah gaya dan A itu adalah luas penampang. Untuk mencari gaya, rumusnya adalah F sama dengan W sama dengan M kali G, dan didapatkan hasilnya 1408 Newton. Untuk mencari luas penampang, ini rumusnya adalah P kali L karena bentuknya adalah persegi, dan hasilnya adalah 2,24 meter kubik. Maka untuk tegangan normalnya itu F per A, hasilnya adalah 4.200 Newton per meter kubik. Berikut ini adalah referensi yang kelompok 1 gunakan untuk presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.